Do you really want to get well? Amin. Apakah kita sungguh-sungguh mau menjadi lebih baik? Amin. Today in the Bible, God asked us, do you really want to get well? Hari ini, bacaan kita hari ini, Tuhan menanyakan kepada kita semua juga, apakah kita mau disembuhkan? Let's imagine about these invalid people. In John chapter 5, we find the story of a man in a very desperate situation. Mari kita lihat kembali bacaan kita hari ini. Dalam bab 5, kita menemukan sebuah cerita tentang seorang laki-laki, seorang tua, seorang manusia yang sungguh mau keadaannya berubah. Not only was unable to help himself, but he also was without anyone to assist him in any way. Kita perhatikan sama-sama bahwa orang ini tidak saja tidak mampu menolong dirinya sendiri, tapi lebih daripada itu, bahkan orang-orang di sekitar dirinya pun tidak mau menolong dia. He wants to be healed. He wants to be in that Bethesda pool, but he could not go because of his disabled situation. Dikatakan bahwa dia mau, waktu air itu bergoncang, dia mau untuk sana dan menjadi sembuh. Tetapi dia bilang tidak ada orang yang mau mengangkat dia karena dia lumpuh. And also nobody helped this guy to go there. Tidak ada yang mau menolong dia untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam kolam itu ketika kolam itu bergoncang. At this moment, one day Jesus showed up and changed this guy's life forever. Dan satu hari Yesus datang, muncul di sana, dan dia mengubah hidup orang ini selama-lamanya. If Jesus Christ will see us, and then if He's there, our life also will be changed forever. Dan kalau Yesus ada di sini, Yesus memang ada di sini. Tapi apa dia ada di hati kita? Kalau Yesus datang di sini dan dia menanyakan kita, apakah kita mau diubahkan? Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau disembuhkan? Apa jawaban kita? Ya, Tuhan saya. I want to press you. You must meet our Lord Jesus Christ, same like this man. Dan saya berdoa biar kita semua boleh memiliki sikap seperti sikap orang tua ini pada waktu dia bertemu dengan Yesus Kristus. This man was along a large number of sick or disabled people, according to today's scripture, they would lie next to a pool called Bethesda in Jerusalem. Kita lihat dalam bacaan hari ini bahwa bukan hanya laki-laki ini saja yang berbaring di sana. Masih banyak, ada 10 serambi katanya di situ, dan semua serambi ditiduri oleh orang-orang yang sakit. There was a story circulating that an angel would periodically, not always, periodically come and stir up the waters, and whoever got into the water first would be healed. Dan di situ dikatakan bahwa jika ada seorang malaikat datang dan dia menggoncangkan air itu, maka orang pertama yang bisa datang ke dalam air yang digoncangkan oleh malaikat itu akan sembuh. Today's scripture, verse 6 says, it's interesting to know that the Bible says Jesus saw him lying there. Dan menariknya di ayat itu kita perhatikan dalam bacaan hari ini dikatakan di situ bahwa ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, Yesus melihat orang itu berbaring di sana. Remember, there were a lot of people crowded around this water, but Jesus saw him lying there. Kita harus ingat bahwa banyak orang sakit yang berbaring di tempat sana, di daerah situ. Tetapi Yesus hanya melihat orang ini, satu orang saja. You know, our members, our Indonesian members, North Korean, Filipino, many people, but you know, it's very interesting. Jesus saw him lying there like this. Jesus will see you, then your life changes. Ini berarti di sini banyak orang Indonesia, ada orang Filipina, ada orang Korea Utara. Dan ini berarti bahwa ketika Yesus melihat kita, dia melihat kita dengan penuh kasih, dia mau hidup kita berubah. Amin. I want to press you. You must be the person who is saw by
our Lord Jesus. Dan saya mau berkati kita semua pada siang hari ini agar kita menjadi orang yang dilihat oleh Yesus tersebut. Amin. Not only did Jesus see this man, but he also knew that he had been in the condition a long time. Yesus tahu. Yesus bukan cuma lihat saja dan dia lihat begitu saja, tapi dia tahu bahwa orang ini sudah sakit sekian puluh tahun. Di situ di Injil ditulis 38 tahun orang ini sudah sakit. 38 years. Now, that one, consider this question Jesus asked him, do you want to get well? Lalu kita perhatikan sama-sama pertanyaan Yesus di situ. Di ayat 6 Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? You know, does not this seem like a strange question to ask someone who for all practical purpose has dedicated his life to being healed? Kalau kita perhatikan pertanyaan ini, bukankah pertanyaan ini sungguh aneh? Kalau kita tanya kepada orang yang sudah sakit sekian puluh tahun, apakah engkau mau sembuh? Pertanyaan yang aneh. Karena tentu saja orang ini mau sembuh. Setelah dia sakit sekian tahun, pasti dia mau sembuh. The answer may not be as obvious as you think. Mungkin jawabannya tidak sejelas dengan apa yang kita pikirkan, tidak seterang, tidak sedetail dengan apa yang kita pikirkan. But some people do not want to get well in their lives. Kalau kita perhatikan hidup kita, hidup teman-teman kita, hidup orang-orang lain, bisa saja jawaban mereka bahwa mereka tidak mau disembuhkan. Ada beberapa orang yang tidak mau disembuhkan dalam hidup ini. They feel comfortable right where they are. Mereka merasa sungguh nyaman dengan keadaan mereka saat ini, dengan keadaan di mana mereka tinggal, dengan situasi di mana mereka berada. Mereka sungguh nyaman dan tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus mau hidup mereka berubah, karena Dia menawarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh situasi kondisi yang dia rasakan saat ini. Jesus essentially was asking this man, do you want to get well your life? Intinya di sini Yesus bertanya kepada lelaki tua itu adalah bahwa apakah engkau mau hidupmu lebih baik lagi? Apakah engkau mau disembuhkan? Are you content with the state you are in right now? Apakah engkau sungguh puas dengan keadaan hidupmu saat ini? Apakah kita sungguh puas dengan keadaan hidup kita saat ini? This place is very good to me. 여기 좋아. 바gus. Tempat ini sungguh nyaman buat saya. Tempat ini sungguh bagus. Do you really want to get well? Apa kita sungguh-sungguh mau sembuh menjadi lebih baik lagi? Sungguh-sungguh. The man responded, Sir, I have no man. Dan kita perhatikan jawaban orang tua itu. Dia jawab bahwa Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan saya. Tidak ada orang yang menurunkan. This one, in other words, changes to another word. In other words, I do want to change my situation, but no one will help me. Atau dengan kata lain, orang tua ini menjawab, dan Yesus sudah tahu. Yesus menangkap maksud orang tua ini. Dia bilang, dengan kata lain, orang tua ini menjawab, Tuhan, sungguh saya mau sembuh, tapi tidak ada orang yang membantu saya supaya saya menjadi sembuh. Jesus then tells this man to the three things that will get him out of this condition. Lalu Yesus mengatakan kepada orang ini 3 hal yang harus dia lakukan, atau 3 hal yang harus dia putuskan supaya dia bisa keluar dari situasinya yang jelek, supaya dia bisa disembuhkan. Kita perhatikan sama-sama 3 hal ini dan boleh menjadi juga langkah-langkah kita